Selamat datang di video roleplay tentang konseling genetik pada kasus familial hiperkolesterolemia oleh mahasiswa konseling genetik Magister Biomedik Universitas Diponegoro. Seorang wanita usia 45 tahun datang ke konselor genetik dengan membawa rujukan dari dokter spesialis jantung dengan diagnosa suspek familial hiperkolesterolemia. Pasien sudah pengobatan rutin selama 20 tahun karena kolesterol yang tinggi dan penyakit jantung koroner. Pasien sudah menjalani PCI untuk aterosklerosis dan pengobatan kolesterol saat ini adalah rosuvastatin 20 mg dan ezetimibe 10 mg. Selain itu, ada beberapa anggota keluarga dekatnya juga memiliki penyakit terkait. Ayah sedang menjalani pengobatan jantung koroner. Satu adik dari ayah pasien meninggal mendadak di usia 45 tahun dan satu lainnya terkena pembengkakan jantung dan hipertensi. Nenek dari sisi ayah juga meninggal pada usia 50 tahun dengan riwayat kolesterol dan hipertensi. Pasien memiliki dua orang anak perempuan berusia 25 tahun dan 22 tahun. Hasil pemeriksaan yang pernah dilakukan diantaranya pemeriksaan total kolesterol senilai 238 mg per desiliter dan juga LDL senilai 367 mg per desiliter. Selamat pagi. Iya Ibu, selamat pagi. Ya, ini dengan Ibu Nana betul ya? Oh iya dokter. Sebelumnya perkenalkan ya Ibu ya, saya Dr. Zana, saya konselor genetik di lab ini. Nah, saya dapat kopian rujukan dari dokter jantung terkait kondisi Bu Nana bahwa ada kecurigaan terkait penyakit hiperkolesterolemianya Ibu, seperti itu. Nah, mungkin Ibu bisa diceritakan, ada yang bisa saya bantu? Jadi saya kan sekarang ini kan dok sudah menjalani pengobatan untuk jantung. Saya itu rutin kontrol berobat jantung ya sekali sebulan paling enggak kontrol, dan ada juga riwayat kolesterol tinggi dari udah lama sih dok, dari saya usia 20 tahun saya udah ketahuan kolesterolnya selalu tinggi dong, dan sampai sekarang sih dok. Jadi saya sekarang itu minum konsumsi obat untuk jantung sama untuk kolesterolnya. Kolesterol juga, oke. Ada di keluarga Ibu yang sakit juga, sakit jantung atau kolesterol, hipertensi atau lainnya? Nah, saya nggak tahu ya dok, ini kenapa keluarga saya banyak yang sakit jantung. Ayah saya itu sakit jantung. Sakit jantung juga Ibu. Oke. Jantungnya jantung apa Ibu? Ayah saya sama saya. Waktu itu diagnosa dokter jantung koroner. Oke. Sekarang kira-kira ada yang Ibu khawatirkan nggak? Yang Ibu merasa mungkin cemas atau apa seperti itu? Kekhawatiran saya banyak dong. Mulai dari ya kenapa misalnya ada orang yang sakit jantung ya misalnya waktu masih muda, melihat ayah saya juga yang sama, saya seperti itu. Nah, saya juga takut anak saya nanti begitu gitu. Waktu saya konsultasi selama pengobatan jantung ini, saya kan juga ayah saya sama ayah saya itu satu dokter jantung yang sama gitu. Jadi kalau konsultasi barengan gitu loh dok. Nah, waktu itu saya pernah cerita sama dokter jantungnya, paman saya ada juga yang kayak gitu, sakit jantung. Ya, mungkin ya sakit jantung karena waktu itu tiba-tiba meninggal, yang saya ceritakan sebelumnya dok, meninggal waktu kayak habis bangun tidur siang, bangun itu nggak lama nyeri di sini dan kayak pingsan gitu dok. Udah dibawa berobat sampai di rumah sakit, nah, sudah nggak ada lagi detak jantungnya. Semacam serangan ya Bu ya? Iya. Jadi Ibu merasa khawatir ya, apalagi maksudnya Ibu kan mulai terkena hiperkolesterolnya, kolesterol tingginya itu kan mulai dari usia yang relatif muda ya, 20 tahunan ya. Kemudian di keluarga juga ada yang sakit juga, misal ayah atau pamannya gitu ya. Pasti Ibu juga merasa khawatir apabila memang betul karena faktor genetik itu bisa diturunkan ke anak-anak Ibu, seperti itu ya. Hanya saja saya berpikir gitu kan dok, kok bisa jantung kolesterol itu kok jadi kelainan genetik. Nah dokter jantungnya bilang gitu waktu itu, makanya saya bingung kan. Tapi dok, biasanya kan jantung sama kolesterol itu kan karena kita banyak makan
ini ya gorengan yang berlemak gitu. Terus suka makan yang asin-asin, kurang olahraga. Saya ngerasa ya saya rutin berolahraga, saya suka makan rebus-rebusan gitu, apalagi semenjak didiagnosa sakit jantung itu sama kolesterol itu kan memang sangat dibatasi ya. Dok, saya sampai setiap 3 bulan sekali memang harus konsultasi ke ahli gizi supaya saya dipantau makannya yang rutin gitu. Nah jadi kok bisa gitu ya dok? Ya padahal ibu udah istilahnya mencoba hidup sehat ya, udah hidup sehat, olahraga teratur, makanya juga dijaga gitu. Tapi kok masih kena ini ya, kena kolesterol tinggi seperti itu ya. Oh iya ibu, saya mau tanya gitu, ibu udah pengobatan sekitar 25 tahunan ya, 25 tahunan. Nah itu, Ya kolesterolnya. nah itu ibu udah pengobatan apa saja ibu? Dulu awalnya karena saya suka nyeri, awalnya itu saya kan berobat di klinik, saya nggak tahu dok dikasih obat apa, cuman dikasih obat kok kayaknya nggak mempan sama saya, nggak berefek gitu loh dok. Lalu saya bikin penyakit dalam, dicek lagi sama dokter penyakit dalamnya, kolesterol saya itu di atas 200 lebih ya dok, hampir 300 waktu itu. Nah jadi dikasih obat statin gitu dok, dan memang masih statin ya dok. Nah, sampai sekarang masih dikonsumsi. Obat jantung, juga ada tapi saya juga nggak ingat sih dok, nggak tahu. Ada juga dari dokter jantungnya. Ya. Oke. Oh ya Bu, ini saya mau gambar yang namanya pohon keluarga gitu. Tadi Ibu menyampaikan bahwa di beberapa anggota keluarga Ibu itu ada yang memiliki penyakit yang serupa seperti itu ya. Nah ini saya pengen tahu biar kita juga lebih detail ya siapa saja sih yang terkena gitu dan kita mengetahui polanya seperti apa. Nanti saya dibantu ya Bu ya. Jadi dari yang Ibu sampaikan ya Bu ya tadi semuanya bahwa Ibu kan memang ada kondisi kolesterol tinggi dan juga sakit jantung, dan ini ada beberapa keluarga dekat ya hitungannya ya, karena saudara, ayah gitu ya, dan juga paman gitu yang juga mempunyai sakit yang serupa, ada jantung, ada yang hipertensi, ada yang kolesterol tinggi. Nah dari sini saya juga mencurigai ya ke arah yang tadi yang dokter jantung sebelumnya juga sebutkan bahwa itu hiperkolesterol yang familial atau sakit jantungnya sifatnya familial. Nah, yang mana itu kan ada pengaruh faktor genetik yang bisa diturunkan seperti itu. Gitu. Nah, untuk tahu lebih pastinya kita ini perlu melakukan pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan genetik gitu terhadap gen-gen yang berkenaan dengan penyakit ini seperti itu. Maksudnya periksa genetik gimana dok? Sama kayak ambil darah, sama periksa darah biasa. Nah, memang ada beberapa gen yang terkait dengan metabolisme, dalam hal ini berarti kolesterolnya ibu gitu, metabolisme kolesterolnya itu. Nah, ketika itu ada kelainan atau kita bilangnya mutasi seperti itu, nah itu akan ada kesalahan dalam istilahnya memproses lemak-lemak yang di tubuh kita, dalam hal ini termasuk kolesterol, LDL atau yang lainnya seperti itu. Nah kita mau cek gitu ya, karena ada kondisi yang kita sebut tadi ya familial, itu ada beberapa anggota keluarga itu. Nah itu apakah ada kelainan di situ seperti itu. Pemeriksaannya nanti kita bisa melalui sel darah seperti itu. Jadi nanti cukup pengambilan darah saja, kemudian kita setelah kita ambil, kita proses, kemudian kita lakukan pemeriksaan untuk dirujuk ke laboratorium yang ada pemeriksaannya, karena pemeriksaan ini cukup terbatas dan juga harganya memang tidak murah ya, tidak murah gitu, sehingga ya nanti bisa jadi pertimbangan juga terkait biayanya. Jadi yang dicek itu pertama sekali siapa dok? Saya atau ayah saya? Ingat sementara ibu dulu saja gitu ya. Nanti untuk anggota keluarga yang lainnya nanti bisa didiskusikan setelah nanti hasil keluar. Kalau misalnya untuk hasil keluar biasanya sih makan waktunya sampai hasil keluar ya Bu ya, itu bisa sampai 1 bulan. Kalau hasilnya keluar sih nanti saya kabarin sih, nanti untuk bisa ketemu lagi untuk konseling post testing. Familial hiperkolesterolemia merupakan kelainan genetik berkaitan dengan kadar kolesterol dan LDL kolesterol yang tinggi dalam darah, sehingga menyebabkan deposisi plak aterosklerotik di pembuluh darah arteri dan aorta proksimal pada usia lebih muda. Selain itu, juga peningkatan risiko penyakit kardiovaskuler seperti angina dan infark miokard. Pemeriksaan fisik yang didapatkan seringkali berupa santoma dan santelasma, deposit kolesterol berwarna kekuningan yang ditemukan di area mata maupun tendon di tangan maupun kaki,
Selain itu, dapat ditemukan arkus korneal seperti lingkaran opak berwarna putih, abu-abu, atau biru di tepi kornea. Diagnosis klinis dapat ditegakkan dari gambaran klinis khas, peningkatan signifikan dari LDL lebih dari 190 mg per desiliter, riwayat coronary artery disease, dan riwayat yang ditemukan dalam keluarga, di mana kriteria ini dapat ditemukan pada beberapa kriteria diagnostik, salah satunya adalah kriteria Simon-Brome. Diagnosis molekuler dapat ditegakkan dengan mengidentifikasi varian patogenik pada gen-gen ApoB, LDLR, dan PCSK9 yang diturunkan dengan pola autosomal dominan atau LDLRAP1 dengan pola penurunan autosomal resesif. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang, Dok. Silakan duduk Ibu. Bu Nana, apa kabar? Baik, Silakan duduk. Ya. Oke. Gimana kondisinya sekarang Bu? Kondisi saya sih lebih fit, tapi ini sih masih pengobatan rutin, obat-obat kolesterol kemarin sih masih saya lanjutin sih, ada rosuvastatin, ada ezetimibe juga masih saya lanjutin sesuai dari dokter jantungnya aja. Oh iya. Ya, saya hari ini bertugas untuk menjelaskan ke Ibu mengenai hasil pemeriksaan yang kemarin sudah keluar. Jadi sebenarnya minggu lalu itu hasilnya sudah keluar dan sudah dikirimkan ke laboratorium kita, dan saya sudah menghubungi Ibu ya beberapa hari lalu untuk memberitahu hasilnya. Nah, hasil itu coba Ibu lihat terlebih dahulu. Jadi sebenarnya pemeriksaan yang dilakukan itu mungkin saya sudah jelaskan ya di bulan lalu ya, kalau mungkin Ibu ingat gitu kan, pemeriksaannya kan dengan metode sequencing ya. Jadi dia memakai gene panel. Gene panel ini maksudnya dalam satu pemeriksaan itu bisa diperiksa beberapa gen. Nah, jadi beberapa gen yang mungkin terkait dengan suatu kondisi atau penyakit tertentu. Jadi dalam hal ini, gene panel yang dilakukan adalah gene panel untuk familial hiperkolesterolemia. Nah, contohnya gene yang ada panel gene-nya misalnya untuk periksa gen LDL reseptor gene, kemudian ada yang APOB gene, kemudian PCSK9 gitu lah. Jadi ada beberapa gen yang diperiksa sekaligus dalam satu kali pemeriksaan. Nah, ternyata dari hasil pemeriksaan ini didapati ternyata di sini ditulis adanya varian patogenik, atau kalau istilah alamnya kita bilang ada mutasi, ada ditemukan kelainan seperti itu. Nah, gen apa? Yaitu gen LDL reseptor gene. Jadi sebenarnya LDL reseptor gene ini kan harusnya di dalam tubuh itu berfungsi normal ya. Kita kan punya gen seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Gen ini kan ada di dalam inti sel kita. Nah, gen ini kan berfungsi untuk mengatur mekanisme banyak hal di dalam tubuh gitu ya. Salah satunya ya termasuk untuk metabolisme atau mengatur kadar kolesterol di dalam tubuh. Nah, ternyata dari hasil darah yang kemarin diperiksa di dalam tubuh ibu itu, gen LDL reseptor gene-nya itu ada problem. Mungkin hal seperti ini susah ya Bu untuk dipahami lebih jelas. Yang penting sekarang Ibu sudah tahu bahwa ternyata di dalam tubuh Ibu ada terjadi perubahan atau ada sesuatu hal yang berbeda di salah satu gene, yaitu gene LDL gene-nya. Untuk gen yang lain sih tidak ditemukan adanya varian patogenik. Tapi hanya yang ini. Itu ya Dok, jadi ini positif. Saya sedih sih sama hasilnya ini gitu. Berarti ini kalau saya positif kan ada kemungkinan saya menurunkan ke anak saya gitu. Nah, itu menurunkannya itu pasti atau ada istilahnya apa ya, peluangnya untuk menurunkan kira-kira berapa persen gitu, atau anak saya bakalan kena gitu. Kalau literatur yang pernah saya baca terkait LDL reseptor gene ini, mutasi pada gen ini pada umumnya pola penurunannya berupa autosomal dominan. Mungkin Ibu belum familiar dengan autosomal dominan. Jadi autosomal dominan itu begini, autosomal dominan itu memiliki beberapa ciri.
Yang pertama, laki-laki bisa memiliki kesempatan yang sama juga dengan perempuan untuk sama-sama menderita. Jadi peluang laki-laki perempuan itu sama untuk menderita. Nah, kemudian yang kedua, biasanya cirinya adalah di setiap generasi, misalnya di generasinya ibu, orang tua ibu, bahkan sampai ke kakek nenek, itu selalu ada yang kena atau yang menderita penyakit yang sama seperti itu. Nah, yang ketiga, misalnya kita bisa lihat, misalnya gen yang terkait itu apakah misalnya ini sama nggak dari setiap generasi. Nah, kalau ditanya bagaimana kemungkinannya dengan autosomal dominan ini, sebenarnya peluang untuk menurunkan itu ada sekitar 50%, bisa mencapai 50%. Nah, tetapi ibu nggak usah mikir terlalu jauh ya, maksudnya sejauh ini kan anak-anak ibu sehat ya, sehat ya. Mudah-mudahan masih ada peluang 50% lagi yang memungkinkan tidak terkena kan ya. Oh iya dok, saya mau tanya, dari sini setelah saya tahu nih soal ini, ada kemungkinan nggak, maksudnya kondisi yang saya alami ini kan, saya udah kolesterol tinggi, udah jantung koroner, bisa jadi lebih parah lagi nggak? Atau malah ternyata ada pengobatan yang bisa membantu saya? Mungkin saja kondisi ini bisa mempengaruhi keparahan atau bagaimana prognosis di suatu penyakit yang ibu alami ini. Nah, tetapi karena ibu sudah dari awal nih, kita kan sudah tahu gennya ini bermasalah nih. Nah, ibu sudah mendapatkan pengobatan, sedang mengkonsumsi. Nah, alangkah baiknya ibu senantiasa menjaga gaya hidup sehatnya tetap dipertahankan seperti itu, supaya mengurangi istilahnya kayak faktor-faktor lain yang mungkin memperparah kondisi ibu gitu. Karena bayangkan ya Bu, ibu menjaga saja kolesterol ibu tetap naik gitu ya, tapi ya apalagi tidak dijaga gitu. Nah, mungkin bisa dilakukan pencegahan ya, terutama bagi orang yang belum terkena dampak sih, tapi ya kalau ibu memang saya sarankan untuk selalu kontrol dan obat-obatannya tidak boleh di stop sembarangan. Jadi tetap harus lanjut pengobatan ya, nggak ada pengobatan yang lain berarti dok? Mungkin nanti hasil labnya ini boleh dibawa ke dokter jantung. Nah, mungkin boleh diinformasikan dokter jantungnya bahwa ibu punya masalah dengan gen ini, ya kan ada kelainan genetiknya. Dokter jantungnya mungkin akan memberikan pengobatan khusus yang spesifik dengan familial hiperkolesterolemia ini. Kan ini ya dok, anak saya itu kan masih sehat, maksudnya ya semoga selalu sehat sih. Ya, amin. Nah, kesehatan itu kira-kira tindakan pencegahan apa sih yang bisa dilakukan? Apakah harus ada pemeriksaan rutin atau yang lain yang bisa dilakukan? Sama sih, sama ibu juga ya, maksudnya yang seperti saya sebutkan, menjaga pola hidup, ya kan? Gaya hidup yang seimbang, yang baik, misalnya olahraga rutin, kemudian misalnya makanannya dijaga, coba hindari makanan gorengan yang mengandung lemak, hindari makanan dengan kadar garam yang tinggi, atau makanan yang manis-manis. Nah, seperti itu bisa dikurangi gitu ya, atau dihindari seperti itu. Boleh rutin melakukan pemeriksaan atau screening bulanan untuk mengetahui kadar kolesterol, cek darah gitu loh Bu. Nah, kadar kolesterolnya bagaimana, rutin melakukan tensi gitu, mengukur tekanan darah juga harus dijaga gitu. Itu boleh seperti itu. Dan kalau sudah muncul misalnya kayak keluhan-keluhan seperti nyeri pada tumit, kaki, nah lutut seperti itu, tangan, ya kan? Nah, itu boleh segera berobat ke dokter bila sudah muncul gejala-gejala seperti itu sejak dini. Perlu diperhatikan juga faktor-faktor risiko yang berkaitan dengan jantung. Misalnya, ibu ada anak laki-laki kan, sudah kerja kan, udah dewasa. Nah, coba pastikan untuk menghindari kebiasaan merokok. Anaknya merokok nggak Bu? Enggak ya. Perlu dihindari asap rokok, alkohol. Nah, itu kan bisa memicu atau beresiko atau berkaitan dengan resiko penyakit jantung seperti itu. Saya sih udah berusaha selalu menjaga di bahkan sebelum sakit pun saya udah berusaha menjaga terus. Nanti ini hasilnya saya bawa dia dok ke dokter jantungnya biar nanti dokternya tahu ya. Karena nanti ada obat sendiri yang bisa menyesuaikan sama kondisi saya seperti ini. Gitu ya dok ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya, Bu?
Cukup sih dokter, cukup sih buat saya aja ya. Terima kasih info. Kalau ibu ada yang mau ditanya nggak apa-apa, nanti WA atau telepon kita di nomor ibu sudah ada nomor kita kan. Nah, boleh telepon kita di laboratorium ini. Nah, nanti kalau misalnya ada orang tua atau anggota keluarga lain yang mau periksa mengenai penyakit mengenai gen ini juga nggak apa-apa, boleh hubungi kita. Terima kasih ibu. Selamat siang. Siang. Saya bisa dulu. Ya bu, silakan.